Kita tahu siapa sih pembenci Anies ini, Ferdinand Hutahian misalnya. Di mana rekam jejaknya dalam dunia aktivis? Kan nggak ada. Denny Siregar, siapa mereka ini? Kalau kita periksa rekam jejaknya nggak ada. Dia tiba-tiba main politik, kemudian nggak bisa menerima realitas, kalah, kemudian jadi pembenci. Padahal dulu narasi mereka adalah membenci orang-orang yang menebarkan kebencian terhadap Ahok. Ada opini yang dibangun soal dulu zaman Ahok, kalau pengaduan itu ada pasukan Orange itu luar biasa. Zaman Anies pasukan Orange gak berdaya. Ini kan sebenarnya kalau kita lihat ada kawan-kawan yang tinggal di di radio dalam yang mengalami juga problem misalnya tergenang air, ada itu laporannya lebih cepat. Buka aja itu ada Jaki, bisa dibuka. Jaki itu apa? Jaki itu ada aplikasi yang kalau Anda mau ngeluh tentang Jakarta, perlu apa-apa itu ada aplikasinya gitu, bisa bisa diadukan di situ dan cepat. Pasukan Orange itu ada. Jadi cuman bedanya Anies tidak buat seolah-olah pasukan Orange ini itu adalah miliknya. Padahal pasukan Orange ini ada bukan zaman Ahok. Dari ada dulu sudah bukan ada. Zaman Jokowi, ada dari dulu, ada dari zaman Bang Koko ada. Misalnya dia yang ngorek, yang bersih-bersih, namanya pasukan Orange. Itu bersih. Itu makanya Jakarta itu bersih. Kalau kita lihat ya di banyak tempat gitu, coba lihat Jakarta itu Sudirman, Tamrin, Menteng dan lain-lain, Salemba, Cikini, itu kan bersih. Nah bersih itu jangan dikira jadi dengan sendirinya. Jangan dikira bahwa itu hanya partisipasi warga Jakarta, tapi juga ada yang bertugas untuk membersihkan itu, namanya pasukan Orange. Yang dari dulu sebenarnya sudah ada. Sudah ada, namanya PPSU, namanya yang dibayar honornya oleh pemerintah DKI, dan itu bukan inisiatif Ahok atau Pak Jokowi yang mengadakan. Nah, dari sebelumnya sudah ada. Kita bukan mau menegasikan Pak Ahok atau Pak Jokowi, tidak, tapi kita mau bicara proporsional aja. Ini faktanya. Misalnya lagi pasukan biru. Pasukan biru itu ada. Coba lihat sungai-sungai Jakarta itu sekarang itu. Waduk-waduk. Dan Pak Jokowi pernah datang loh ke Waduk Pluit sendiri tanpa mengajak Gubernur DKI. Sendiri dia datang dan dia melihat Waduk Pluit. Saya nggak ngebayang kalau Waduk Pluit itu bermasalah, pasti jadi viral. Cuman karena dilihat Pak Jokowi bagus, ya dia kemudian pulang lagi balik ke istana. Tidak ada berita kecuali beritanya Jokowi datang ke Pluit, melihat Waduk Pluit dan mesin-mesin pompa berjalan bagus. Dia balik lagi. Bayangkan kalau nggak bagus. Ya, masalah. Bisa ngebayang nggak gitu kalau nggak bagus tuh? Bisa nggak kebayang nggak itu? Nah jadi tadi sampai pada obrolan tentang ketika Pak Presiden Jokowi mengunjungi Pluit, yang ternyata sudah rapi, pompanya berjalan baik gitu. Kita tidak bisa membayangkan kalau saat itu Pak Jokowi menemukan satu katakanlah sedimentasinya tinggi, tidak dikeruk. Wah, itu kan pasti viral, dan tim orang-orang yang membenci Anies itu kan pasti menjadikan bahan bulian itu. Nah, walaupun kita tahu siapa sih pembenci Anies ini, gitu kan. Ada mereka-mereka yang sebenarnya adalah yang dulu nggak bisa menerima kekalahan. Jadi orang-orang yang nggak ngerti politik, nggak punya background politik, main politik, gitu ya, mendukung dengan seolah-olah politik itu hidup dan mati. Kan sebagian teman-teman kita, teman lu juga gitu kan, ada teman lu juga gitu. Misalnya banyak teman saya. Kita sebutlah gitu, misalnya Ferdinand Hutahian misalnya. Di mana rekam jejaknya dalam dunia aktivis? Kan nggak ada rekam jejaknya. Denny Siregar, siapa mereka ini? Kalau kita periksa rekam jejaknya nggak ada. Dia tiba-tiba main politik, kemudian nggak bisa menerima realitas, kalah, kemudian jadi pembenci. Padahal dulu narasi mereka adalah
membenci orang-orang yang menebarkan kebencian terhadap Ahok. Oke. Ini kan jadi paradoks mereka. Paradoks. Nah terus kemudian berjalan, terus bicara, bikin kanal podcast dan kayak kita gini, bikin YouTube, banyak penonton. Iya. Ternyata membenci Anies itu dapat rezeki mereka. Iya. Jadi kan kayak gini nih kan bisnisnya adalah viewer nih, bisnisnya subscriber. Makanya kita bilang subscribe, comment, and share gitu ya. Iya, supaya naik terus subscribernya. Sama dengan televisi. Televisi itu kan bisnisnya penonton, jumlah penonton. Iya. Dengan jumlah penonton itu, maka televisi itu mudah menjual iklan. Iya. Jadi media itu kan nggak hanya seperti yang TV ngomong seolah-olah media itu suci tanpa debu kan. Di dalamnya itu kan ada bisnis juga. Ada. Nah kanal-kanal podcast kayak begini kan itu membuat arus informasi itu menjadi melebar. Orang nggak bergantung lagi sama televisi ya. Yes. Nggak dipanggil TV pun nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa, karena sudah ada media pengganti. Sekarang banyak televisi malah yang cari-cari nalar-sumber untuk acara. Karena udah ada orang, lu udah bisa bikin TV lu sendiri. Yes. Nah karena itu kehidupan kita itu menjadi lebih sehat dan terbuka. Oke. Karena itu nggak boleh ada orang yang memonopoli informasi. Bahaya itu. Tapi kan tetap juga ada kartel nih, kartel buzzer. Itu yang mau memonopoli informasi kan. Iya. Kemudian mengabarkannya dengan satu arus gitu. Iya. Contoh kalau arus yang kita dengar terkait dengan Anies itu adalah nggak bener, nggak ada kerjanya, gitu ya kan? Itu kan selalu salah. Satu arus selalu salah. Nah di kelompok yang sana adalah bilang good bener. Kelompok yang tentu saja mendukung Anies, gitu. Itu adalah good bener. Tentu nggak ada salahnya. Nah kita kan sebagai orang yang relatif terdidik, punya pergaulan yang bagus, kawan-kawan pergaulan kita itu relatif well educated, kan harus bisa melihatnya proporsional. Makanya di tengah-tengah melihatnya itu. Semboyan podcast kita atau channel kita adalah menjernihkan pikiran. Nah kita ingin menjernihkan pikiran, jadi menjernihkan pikiran, menjernihkan menebar pikiran, kebaikan. menebar kebaikan. Jadi kita jernihkan pikiran itu termasuk dalam melihat Anies ini. Kalau gua sih menjernihkan pikiran udah mulai bisa. Kalau menebar kebaikan belum gua. Kalau gua. Tapi menjernihkan pikiran itu latihan gua dari dulu. Sebenarnya Bang Ucok mau datang ke sini itu juga kebaikan buat kita karena ini bersedia untuk tapping, menabung konten yang akan kita tayangkan mudah-mudahan insya Allah sebelum Lebaran. Kita lanjut ke soal apa yang tadi Bang Ucok. Nah, saya melihat bahwa rasa-rasanya satu-satunya gubernur atau kepala daerah yang panen hujatan dalam banyak isu ini sepertinya hanya Anies.